Halo teman-teman, mari simak video pembelajaran berikut ini. Materi anatomi fisiologi kali ini yaitu jantung. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, ya benar, ini adalah jantung manusia yang berdetak dengan kecepatan yang normal. Lalu, bagaimana sistem kerja jantung? Simak terus video pembelajaran kali ini ya. Sebelum kita lanjut ke sistem kerja jantung, perlulah kita mengetahui apa sih jantung itu. Jadi, jantung adalah organ vital seukuran kepalan tangan yang berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga berfungsi sebagai sistem kerja ganda, yaitu memompa darah yang mengandung oksigen dan memompa darah yang mengandung karbon dioksida. Jantung berjumlah 1 buah, bentuk bagian atas jantung tumpul dan bagian bawahnya runcing. Jantung memiliki 3 lapisan dinding, yaitu yang pertama perikardium, miokardium, dan endokardium. Lapisan yang pertama yaitu perikardium. Perikardium merupakan lapisan luar dari dinding jantung. Perikardium terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar disebut dengan perikardium fibrosa dan lapisan dalam disebut epitel. Perikardium fibrosa terdiri dari jaringan ikat yang kuat, padat, dan tidak elastis. Di antara dinding perikardium ada rongga perikardial atau pericardial cavity. Ruang sempit ini biasanya berisi 10-15 ml cairan perikardial yang berfungsi memudahkan pergerakan jantung saat terjadi proses pemompaan darah. Lapisan yang kedua yaitu miokardium. Miokardium merupakan lapisan tengah dinding jantung. Lapisan ini tebal dan terdiri atas sel-sel otot jantung yang melapisi dinding jantung. Miokardium dikelilingi oleh epikardium atau lapisan luar dari dinding jantung dan endokardium atau lapisan dalam jantung. Miokardium berkontraksi untuk memompa darah dari jantung ke aorta. Ketebalan miokardium bervariasi dari satu ruang jantung ke ruang yang lainnya. Lapisan yang ketiga atau lapisan yang terakhir adalah endokardium. Endokardium merupakan lapisan terdalam dari jantung yang tersusun dari jaringan endotelium dan jaringan ikat. Permukaan endokardium tidak kaku karena berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan membantu untuk mengatur kontraktibilitas. Lapisan ini melapisi jantung, katup, dan menyambung dengan lapisan endotelial yang melapisi pembuluh darah. Selanjutnya ada ruang jantung. Ruang jantung terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Sebenarnya apa sih atrium dan ventrikel itu? Mari kita bahas. Tiap atrium dan ventrikel memiliki fungsi yang berbeda. Seperti halnya yang pertama yaitu atrium kanan. Atrium kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian kanan. Ventrikel kanan yaitu berfungsi menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya atrium kiri. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang berasal dari organ paru-paru yang mengandung oksigen kemudian membawanya menuju ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup ruang jantung. Katup merupakan sekat atau pintu yang memisahkan antara atrium dengan ventrikel. Katup yang pertama yaitu katup mitralis. Katup mitralis merupakan katup atau sekat yang memisahkan ruang jantung antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Katup yang kedua yaitu katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis merupakan katup atau sekat yang memisahkan ruang jantung antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Katup yang ketiga yaitu katup aorta. Katup aorta merupakan katup yang memisahkan ventrikel kiri dengan aorta. Katup yang keempat yaitu katup pulmonalis. Katup pulmonalis merupakan katup pembuluh paru-paru yang mengatur aliran darah dari ventrikel kanan menuju pembuluh arteri paru-paru. Sistem kerja jantung. Darah yang mengandung oksigen masuk melalui vena pulmonalis kiri ke atrium kiri menuju ventrikel kiri melalui katup mitralis. Lalu dari ventrikel kiri menuju ke aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Darah yang mengandung karbon dioksida masuk melalui vena cava superior, vena cava inferior, dan vena cava tengah ke atrium kanan menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis, lalu dibawa keluar melalui arteri pulmonalis.
Pensarapan jantung. Pensarapan jantung disarapi oleh saraf otonom. Adapun saraf yang lainnya yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis berfungsi merangsang atau stimulasi denyut jantung menjadi kuat dan cepat. Saraf parasimpatis berfungsi menahan atau inhibisi denyut kontraksi jantung menjadi lemah dan lambat. 3 periode kerja jantung, yaitu yang pertama periode sistol, periode diastol, dan periode istirahat. Siklus jantung. Siklus jantung adalah interval dari akhir satu kontraksi jantung ke akhir kontraksi berikutnya. Siklus jantung terdiri dari 2 periode, yaitu periode kontraksi atau sistol dan relaksasi atau diastol. Bunyi jantung. Bunyi jantung adalah bunyi yang disebabkan oleh proses membuka dan menutupnya katup jantung. Akibat adanya getaran pada jantung dan pembuluh darah besar, bunyi jantung dikenal juga sebagai suara jantung. Banyak dokter menggunakan alat bantu stetoskop untuk mendengar bunyi jantung. Sifat otot jantung. Di dalam otot jantung terdapat jaringan khusus yang menghantarkan aliran listrik. Jaringan tersebut mempunyai sifat-sifat khusus. Yang pertama, otomatitas, menimbulkan impuls atau rangsang secara spontan. Yang kedua, irama atau ritmis, pembentukan rangsang yang teratur. Yang ketiga, konduksi, kemampuan untuk menghantarkan. Dan yang terakhir, daya rangsang, kemampuan bereaksi terhadap rangsangan. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih dan see you teman-teman.